Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan proyek P5 dengan tema kearifan lokal asiknya berkebun sayur. Tujuannya adalah agar menjadi pelajar Pancasila yang mencintai lingkungan sekitar dan suka bergotong royong. Tentunya kita juga akan menjadi pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin. Untuk kegiatan selanjutnya akan dibimbing oleh Bapak Muhammad Yusuf. Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Untuk berdoa dipimpin oleh salah satu peserta didik. Bapak silakan kepada muslimah, silakan. Sebelum pelajaran marilah kita berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian. Yang pertama, Muhammad Rahman, Hadir Pak. Muhammad Said, Hadir Pak. Muslimah, Hadir Pak. Surkaila. Untuk kegiatan kita pada hari ini, kita akan membentuk kelompok dalam penjelasan proyek P5 tentang berkebun sayur, yaitu tentang kearifan lokal. Silakan anak-anak bentuk kelompoknya sesuai yang sudah kemarin disusun. Silakan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulin kafi. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini dalam kegiatannya yang pertama kita akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut dengan namanya P5 ya, dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Di sini artinya singkatannya PPLA. Nah, dalam kegiatan kita nanti temanya yang pertama di sini kita membahas tentang kearifan lokal. Kearifan lokal kita kegiatannya pada hari ini asiknya berkebun sayur. Adapun sayur yang akan kita tanam pada hari ini yaitu cabai. Tahu cabai? Kita hari ini akan menanam cabai rawit dalam praktik kita. Nah, di sini Bapak kenalkan dulu tentang proyeknya. Apa itu cabai rawit? Cabai rawit adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsicum yang buahnya tumbuh menjulang menghadap ke atas. Warna buahnya biasanya hijau kecil, sewaktu muda dan jika telah masak berwarna merah. Ini Bapak ada membawakan contohnya. Ini namanya lombok cabai rawit. Ini yang sudah masak ya, warnanya merah. Yang kedua, apa komposisi dan manfaat cabai rawit? Nah, bagi kalian yang gemar makan cabai rawit, ada kabar gembira yang perlu diketahui. Ternyata cabai rawit tidak hanya bersifat pedas, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang cukup lengkap.
Jadi banyak kandungan yang terdapat dalam cabai rawit. Di antaranya yang pertama yaitu kandungan gizi, sayur dan buahnya. Nutrisinya cukup lengkap meliputi kandungan kalori, karbohidrat, protein, lemak, dan lainnya. Nah, itu yang ada di dalam kandungan manfaat dari cabai rawit. Setelah kalian mengetahui apa itu cabai rawit, di sini Bapak akan menampilkan video bagaimana cara menanam atau menyemai bibit cabai rawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara mempersiapkan bibit cabai mulai dari persiapan benih sampai siap tanam. Ini untuk menjawab komentar dari sahabat petani semua yang sering muncul di kolom komentar bagaimana kelanjutan dari video kami yang pertama, kedua, dan video kami yang ketiga. Dan bersama kita akan membocorkan kiat-kiat menghasilkan bibit cabai yang seperti ini. Oke, baik sahabat petani semua, kita dari terlebih dahulu supaya kondisi atau media itu dalam kondisi lembab. Yang perlu dicatat ini adalah sampai batas lembab, bukan sangat lembab. Kalau lagi sangat lembab, itu nanti akan berdampak pada daya kita karena benih yang kita masukkan itu bisa terlalu lembab, akhirnya busuk. Jadi terjadi kegagalan pada proses pertama. Anak-anak, untuk menggali pengetahuan kita lebih dalam lagi tentang bagaimana berkebun cabai tadi, kita nanti akan ke perpustakaan mencari dulu informasi dan pengetahuan tentang bagaimana menanam cabai dan manfaatnya. Nah, untuk kegiatan ini marilah kita nanti ke perpus mencari informasi tentang cabai ya. Oke? Oke. Silakan. Boleh. Karena kalian sudah mencari buku tentang informasi bibit cabai dan kalian sudah mendapatkan, silakan kalian bacai apa yang ada di dalam buku itu, bagaimana cara menyemai atau menanam cabai dan mengenal lebih dalam lagi tentang tumbuhan cabai. Silakan. Ya, karena kalian sudah membaca buku tentang pengetahuan bagaimana menyemai atau menanam bibit cabai, dan kemudian ada juga manfaat dari kita menanam cabai tadi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang manfaat tumbuhan cabai rawit? Ada yang tahu? Saya Pak. Saya silakan Said. Apa? Bisa dapat membuat tidur nyenyak. Ya, bisa membuat tidur nyenyak karena mengkonsumsi cabai rawit. Kelompok sini, apa manfaatnya? Melancarkan sirkulasi. Bisa melancarkan sirkulasi peredaran darah karena banyak mengkonsumsi cabai tadi. Kelompok sebelah? Menurunkan berat badan. Ya, bisa menurunkan berat badan. Nah, kita sudah menjelaskan manfaat cabai. Yang kedua, adapun apa saja bahan yang harus disiapkan ketika menyemai tumbuhan cabai rawit. Nah, di situ apa yang harus diketahui? Apa bahannya? Ada apa aja? Saya Pak. Tai sapi, sekam dan pupuk kandang dan pupuk organik. Ya, di situ bahannya ada tanah, ada sekam, ada pupuk kandang. Cuma pupuk kandang itu tai sapinya yang sudah mengering, yang sudah menjadi tanah, bukan yang basah ya. Nah, di situ nanti kita akan praktik bagaimana cara menyemai bibit cabai. Nah, selanjutnya kita akan, setelah kita menyemai tadi, maka bagaimana cara kita merawat tumbuhan cabai tadi. Cara merawatnya, untuk menumbuhkan benih cabai tadi, maka kita akan menyiraminya setiap hari. Kita jaga, jadi kita sirami supaya bibitnya tadi akan tumbuh. Kalau untuk tumbuh itu memerlukan prosesnya bisa sampai 7 hari dan sampai 10 hari. Prosesnya baru nanti akan tumbuh benih cabai.
Oke anak-anak, sebelum kita melaksanakan kegiatan praktek kita pada hari ini, silakan diskusikan apa saja bahan yang kita siapkan nanti untuk kegiatan praktek kita di lapangan. Nah, silakan diskusikan pada kelompok kalian masing-masing. Bisa dimengerti? Nah, silakan kalian diskusikan. Kamu yang siapin tanahnya ya. Pupuk kandangnya Putri ya. Pupuk organiknya Kiki, aku bawa bibitnya. Baiklah, karena kalian sudah berdiskusi tentang bagaimana tadi menanam atau menanam bibit cabai dan sudah mengerti apa saja bahan yang kita persiapkan. Nah, kita akan mempresentasikannya nanti di dalam kelas ya. Habis ini kita kembali lagi ke dalam. Nah, silakan kita keluar. Kita kembali ke dalam kelas. Nah, karena kita sudah kembali ke dalam kelas, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusinya tadi. Maka yang pertama, Bapak silakan kepada kelompok 1, silakan diskusikan hasilnya. Kita jelaskan bahan-bahan untuk menanam cabai rawit. Ini sekam, dan ini pupuk organik, dan ini tanah. Dan ini bibit cabai rawit. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang mempresentasikannya dengan luar biasa. Nah, jadi itulah yang kita siapkan nanti untuk menyemai bibit cabai anak-anak, karena kita sudah tadi berdiskusi menyampaikan bahannya apa saja yang disiapkan. Yang pertama tadi kita sudah menyiapkan ada sekam, ada tanah, ada pupuk organik dan bahan bibit cabai rawitnya. Setelah ini kita akan praktek langsung ya. Kita di luar kelas nanti prakteknya. Nah, setelah ini silakan semua anak-anak keluar, kita langsung melaksanakan kegiatan praktek. Silakan. Pada tahap ini kita sudah sampai kepada kegiatan akan mempraktikkan bagaimana menyamai atau menanam bibit cabai ya. Nah, untuk ini kita sudah kedatangan Bapak narasumber dari Dinas Pertanian. Beliau akan menyampaikan nanti bagaimana cara menanam atau menyamai bibit cabai rawit ya. Mengerti? Silakan diperhatikan nanti Bapak narasumber menyampaikan materinya. Paham? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dari Dinas Pertanian ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya menyemai atau menanam tanaman cabai ini. Sudah ada yang pernah nanam cabai? Nah, pernah makan cabai? Mungkin kalian pernah makan sambal ya minimal ya di rumah kalian ya. Jadi untuk penanaman cabai sebenarnya banyak tahapan. Tahapannya untuk pertama adalah penyemaian. Penyemaian itu membutuhkan bibit atau benih dari berbagai macam jenis lombok. Untuk benih mungkin bisa didapat dari lomboknya secara langsung atau kita bisa beli secara kemasan ini. Dan untuk tahapan selanjutnya mungkin setelah penyemaian nanti kita menyiapkan bidang tanah untuk memindah hasil semaian kita, dan untuk menunggu waktu berbuah nanti bisa disiapkan ditambahkan untuk pupuk dan berbagai macam fungisida dan sebagainya. Jadi untuk sekarang Bapak akan menyontohkan bagaimana cara membuat bidang semai untuk menanam lombok ini. Jadi untuk tahapan penyemaian ini kita membutuhkan
3 macam bahan. Yang pertama adalah kompos atau pupuk kandang. Pupuk kandang ini bisa didapat dari kotoran ayam, kambing, sapi, dan sebagainya. Dan untuk yang kedua adalah sekam padi. Sekam padi bisa didapat dari pabrik-pabrik penggilingan padi. Dan untuk campuran yang utama adalah tanah. Kita langsung untuk membuat campurannya adalah kita memix atau menggabungkan ketiga bahan baku ini. Caranya adalah langsung kita gabungkan. Bapak akan nyontohkan ya. Kita gabungkan, kita mix pupuk dicampur dengan sekam dan tanah sebagai bahan dasar utama. Jadi setelah semua ini tercampurkan, baru kalian bisa membuat bedengan untuk menanam benih cabai ini. Untuk selanjutnya ada yang paham? Semuanya bisa? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita praktekkan untuk kegiatan ini. Usahakan jangan ada bongkar-bongkar. Ya, lagi diratakan. Tanahnya diketengahkan. Gitu sih kamu tanah. Dah. Kita dah. Dipindah. Kita pindah. Pakai jangkol. Nah, ayo. Silakan pindahkan. Nih, coba. Aku kok yang Dicampur di sini. Oke, jadi setelah bidang penyemaian sudah jadi, langkah selanjutnya adalah kita menuangkan atau menanam ini ya, untuk memasukkan benih cabai. Jadi sebelum itu kita bentuk pola garis untuk menentukan media tanam supaya tidak terjadi kerapatan dalam pembenihan. Oke, caranya adalah kita langsung ke prakteknya ya. Kita bikin garis mulai dari ujung ke ujung, terus nanti kalian praktekkan. Dan kesini juga. Nah, ini contohnya demikian. Ada yang paham dari sini? Jadi nanti setelah semua garis sudah terjadi polanya, nanti kita masukkan benih ini, benih yang sudah kita punya ini, dimasukkan setiap ujung-ujungnya. Jadi ini ada garis kan, di ujung-ujungnya sini, ngerti? Setelah itu diberikan tutup atau ditutup sedikit-sedikit dengan menggunakan media tanam ini. Oke, selanjutnya nanti setelah semuanya sudah, nanti kita berikan air, kita siram untuk agar media ini terus lembab. Dan nanti yang terakhir adalah memberikan ini adalah fungisida untuk mencegah pertumbuhan bibit lombok yang kalian tanam agar terhindar dari semut dan hama lainnya. Oke, setelah kita melakukan aktivitas untuk penyemaian ini, kita proses selanjutnya adalah menunggu perkecambahan atau bibit cabai ini bertumbuh atau
mendekati usia untuk siap pindah tanam. Jadi untuk penyemaian ini sampai di sini, dan Bapak yakin semua bisa kalau melakukannya di rumah untuk menyemai ini? Bisa nggak? Oke, bisa. Jadi untuk kedepannya setelah ini selesai nanti akan diberikan tutup untuk beberapa minggu, dan seterusnya akan dilakukan penyiraman selama mungkin bisa 2 hari atau 3 hari sekali ya. Nanti kalian juga yang merawat ini ya, untuk melakukan penyiraman sampai tanaman ini siap untuk dipindahkan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, sudah jelas semua ya? Jelas. Oke, jadi untuk sistem penyemaian cabai untuk hari ini sampai di sini. Bapak ucapkan terima kasih. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari narasumber kita tentang bagaimana menyamai bibit cabai tadi. Semoga bermanfaat bagi kita dan bisa, kata beliau tadi, diterapkan dalam kegiatan di lingkungan tempat tinggal kita, bagaimana cara menanam atau menyamai bibit cabai. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian yang telah datang ke sini menjelaskan, memaparkan bagaimana tentang proses penyemaian bibit cabai. Nah, mungkin demikian kegiatan praktik kita anak-anak, semoga bisa nanti dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari atau di kegiatan lingkungan tempat tinggal kalian, bagaimana cara berkebun cabai. Nah, kalau ada kesalahan keilapan pada kegiatan ini, Bapak mohon maaf, Bapak akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam